Di sini ada pentingnya membangkitkan semangat belajar ya. Pada umumnya manusia itu adalah makhluk pembelajar yang dilahirkan dengan kemampuan otak yang sama. Sehingga apa? Tidak ada kata anak bodoh dan pintar. Hanya saja karena tidak mampu menerapkan cara belajar yang baik dan benar sehingga kadang siswa itu merasa apa? Malas untuk belajar. Di sini ada belajar merupakan juga apa? Kegiatan sehari-hari bagi seorang siswa. Belajar bisa berlangsung di sekolah, bisa juga di rumah atau di tempat-tempat perpustakaan bisa, di laboratorium juga bisa. Ya, jadi belajar itu dapat berlangsung tanpa instruksi juga dari guru. Artinya apa? Siswa belajar karena apa? Motivasi diri. Dan ini sangat penting ya anak-anak, karena yang namanya pentingnya semangat belajar itu adalah kunci kesuksesan. Karena semangat belajar adalah penting untuk mengembangkan diri. Biasakanlah belajar sedikit demi sedikit sehingga sudah mulai terbiasa dengan aktivitas belajar. Di sini Ibu akan nampilkan ada beberapa contoh gambar. Ini ada temanmu, ada kegiatan pembelajaran. Jadi tadi ada yang di bengkel, ya, ini bengkel otomotif, ini bengkel pemesinan. Mereka praktek di sini, dia belajar di sini, tidak harus di kelas ya, kita menyesuaikan apa yang mau dipelajari pada waktu saat itu. Ada lagi slide yang kedua. Ini ada kegiatan belajar juga. Ini ada yang di kelas. Ini pada waktu teman-temanmu dia belajar untuk praktek setir mobil. Ya, ini berarti keadaannya di luar kelas. Jadi belajar tadi sudah disampaikan ya yang di awal tadi bahwasanya tidak hanya di dalam saja tetapi juga ada yang di laboratorium, ada yang di bengkel, ini ada yang di luar kaitannya dengan setir mobil dan ini adalah ada yang di luar juga seperti kayak kepramukaan seperti itu ya, dia belajar juga tentang mengamati alam, kegiatan-kegiatan kalau pramuka kita kebersamaan ya, jadi tidak hanya secara belajar hanya untuk ilmu kita sendiri tetapi kita mengembangkan untuk juga bekerja sama dengan orang lain. Coba Ibu mau tanya tentang tadi pentingnya kita membangkitkan semangat belajar ya. Coba Ibu mau tanya salah satu dari kalian. Alfi, kira-kira bagaimana dari yang gambar, terus Ibu ini ada slide pentingnya membangkitkan semangat belajar, kira-kira penting tidak kamu itu membangkitkan semangat belajar dalam diri kamu? Gimana Alfi? Alfi? Saya Bu, jawab Bu. Oh Ya, iya, iya boleh. Iya Lucia, penting Bu, gimana? penting Bu. Kita harus punya motivasi bahwa kita harus belajar Bu. Itu Bu. Ya Bu, Oke, penting Bu. ya. Ya. Ya, ya. Berarti kamu juga sudah bisa ya memahami tadi yang disampaikan saya, saya ya, Lucy ya. Sekarang coba Ibu Siti ya, Mbak Siti. Gimana Mbak Siti? Penting tidak kita membangkitkan semangat belajar dalam diri kita, Mbak Siti? Oh, penting sekali. Jadi kita nanti bisa belajar lebih Ya. giat lagi. Jadi kedepannya nanti bisa lebih rajin. Seperti itu, Ibu. Oh ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya untuk materinya yang selanjutnya. Ini ada beberapa sikap dan kebiasaan yang benar ya dalam belajar. Itu yang pertama, caranya ya, cara menumbuhkan semangat belajar. Yang pertama itu kita harus apa? Mencintai dulu mata pelajarannya ya. Kalau kita tidak mencintai pelajarannya, biasanya kita nanti malas untuk mengikuti, entah membolos, entah tidak masuk ya. Jadi kita harus menumbuhkan dulu. Yang pertama adalah mencintai dulu mata pelajaran, apapun mata pelajarannya ya. Yang kedua, menemukan makna ya. Jadi kita mau belajar itu apa maknanya. Jadi biar kita lebih semangat lagi begitu ya. Terus menjaga kesehatan psikis dan fisiknya itu juga penting. Kalau kita tidak sehat ya secara psikis dan juga akan tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Terus yang keempat itu menciptakan suasana yang aman dan nyaman
Ya, jadi ciptakan dulu suasananya yang sesuaikan dengan keadaan kita ya. Kita harus merasa nyaman dulu, kita merasa aman dulu, baru kita mulai untuk bersemangat kembali untuk mengikuti pelajaran itu. Terus pilih waktu yang terbaik. Jadi kalau misalkan kalian masih merasa ada kegiatan sana, kegiatan sini dan sebagainya, kalian akhirnya tidak bisa konsentrasi. Jadi pilih waktu yang terbaik ya. Terus ini yang selanjutnya, gunakan cantolan memori. Dimana kenapa? Memori itu bekerja paling baik dengan menggunakan asosiasi kembangkan cantolan memori. Jadi di sini ada asosiasi dengan kisah. Jadi kayak bercerita ya. Ada agar mudah untuk mengingat. Jadi ada kayak sebuah cerita, nanti kalian lebih mudah untuk mengingat misalkan planet gitu ya. Jadi nanti ada seperti cerita, matahari bersinar begitu kuatnya, seperti itu seluruh isi Merkurius menguap. Jadi kayak cerita yang berkesinambungan, tapi di situ ada maknanya juga, ada Merkurius kita sebutkan di situ, tapi dengan kata-kata yang kalimat ya. Terus sinar itu terus menembus kita seorang cantik Venus. Ya, jadi kalian akan lebih mudah untuk mengingatnya. Terus ini ada gunakan channel memori yang pertama tadi asosiasi dengan kisah, ada juga asosiasinya dengan singkatan ya, misalkan ada biasanya teman-teman kalian itu STBPS, sekolah tidak boleh pacaran dulu, jadi disingkat-singkat seperti itu bisa kalian gunakan nanti pada waktu belajar ya, mempermudah mengingat, jadi pakai singkatan-singkatan yang ada maknanya atau artinya di situ. Terus selanjutnya, menghindari pikiran kecil yang mengganggu. Ya, jadi jika Anda sudah siap, maka Anda harus bersih dari pikiran yang mengganggu. Jadi biar apa yang nanti kalian pelajari, kalian dalam belajar itu mudah untuk mengingatnya. Terus selanjutnya, relaksasi untuk menghindari kejenuhan. Ya, jadi kalian mungkin musik bisa sambil istilahnya belajar, kalian mendengarkan musik, itu bisa menghindari untuk kejenuhan-kejenuhan kalian. Terus ruang belajar terang dan cukup oksigen. Jangan gelap, karena di tempat gelap pun kalian juga tidak bagus untuk mata ya, tanpa oksigen juga yang sirkulasi yang bagus, kalian juga pasti tidak nyaman. Ini kaitannya dengan tadi juga ya, suasana yang aman, yang nyaman, itu juga ruang belajar itu sangat mempengaruhinya. Terus berlatih konsentrasi ya. Jadi kalian diharapkan di situ kalian bisa melatih konsentrasi agar apa yang kalian pelajari itu bisa mudah kalian pahami. Kita lanjutkan lagi tadi ya, sikap tadi ya, yang di sini ada menumbuhkan semangat tadi caranya. Yang kedua mengatur waktu. Mengatur waktu di sini ada tetapkan prioritas dulu. Jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur dan jangan menunda-nunda. Lanjutkan lagi. Cara untuk disiplin. Yang ketiga itu berarti anak-anak tadi kan ada menumbuhkan semangat belajar, mengatur waktu, membaca efisien, terus ini cara untuk disiplin belajar. Jadi kalian harus tahu, harus mengerti maksud dan tujuan. Ya, memasuki sekolah itu tidak hanya tidak hanya untuk sekedar diketahui oleh teman. Jadi tidak hanya oh ya, kamu sekolah di sana, tetapi kamu mengerti tujuan kamu memasuki sekolah itu untuk apa ya. Yang selanjutnya, sekolah bertujuan apa? Bekerja keras untuk mendapatkan ilmu dan bukan untuk teman-teman, tidak hanya untuk kita mencari teman, tetapi di situ kita bukan apa? Untuk mendapatkan ilmu. Yang selanjutnya, belajar harus siap mental agar kelak bila ada kesulitan pelajaran itu kita sudah siap menerima kenyataan di sekolah. Selanjutnya, harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan sungguh hati. Yang terakhir apa? Memiliki sopan santun terhadap guru,
orang tua, dan masyarakat. Di sini Ibu akan tampilkan lagi beberapa kegiatan dari teman kalian ya. Di sini ada kita waktu itu ada kegiatan ketarunaan. Di sini ada tadi ya biar menumbuhkan rasa karakter ya, punya prinsip yang kuat ya. Jadi tidak tergoyahkan tadi seperti yang cara untuk disiplin belajar tadi ya. Jadi harus tahu dulu maknanya, tahu tujuannya apa. Karena nanti di pendidikan karakter ini kalian bisa menumbuhkan itu ya. Jadi tujuan dari belajar kalian akan terpenuhi. Di sini juga ada paskibnya ya, paskibraka. Terus ada beberapa prestasi. Di sini yang saya tampilkan, Ibu tampilkan yaitu untuk prestasi futsal. Ini ada prestasi yang futsal cowok, ada yang putri ya. Mereka jadi karena dengan ekstra itu pun juga mereka semangat kembali bahwasanya semangat belajar itu akan menghasilkan sebuah prestasi ya. Selamat pagi anak-anak. Dari slide dan Selamat gambar pagi, yang Bu. Pagi, Bu. coba Bagaimana kabarnya hari ini? ya, kira-kira Alhamdulillah, sehat ya, Ibu, baik, dari sehat cara ini. menumbuhkan semangat belajar Alhamdulillah, ya, kabarnya kira-kira hari ini apa yang kita sudah dalam keadaan Indah sehat ya, lakukan. kita dapat bertemu pada pagi hari Ya. ini. Nah, Ada pilihan sebelum yang sudah kegiatan tadi kita yang mulai, sampaikan ada? mari kita Iya, berdoa ada. terlebih dahulu Ya, ya. cara menumbuhkannya kalau saya Coba sih Bu ya, dari menurut pendapat Ibu, saya yaitu dari dengan Mbak Endah mencintai ya, nanti pelajarannya bisa terlebih dahulu. memimpin Oke, doanya. iya. Sudah kamu Kemudian, lakukan Mbak itu Mbak Endah? Endah? Baik dah Ibu, pastinya sudah saya lakukan di rumah. Kemudian memilih waktu yang terbaik untuk Baik belajar. teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita iya. berdoa sesuai Coba sekali kepercayaan kita lagi, masing-masing. Ibu Berdoa dipersilakan. Yuni. Di sini tadi Ibu ya cara untuk disiplin belajar. Kira-kira adakah sudah kamu pahami ya cara-cara untuk disiplin ini tadi ya? Kira-kira jelaskan yang pernah Yuni sudah lakukan. Iya Ibu, dari cara disiplin belajar yang Ibu jelaskan, saya biasanya sudah memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, seperti itu Ibu. Oke, iya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini Ibu tampilkan untuk kesulitan belajar ya. Kesulitan belajar dari dalam diri. Itu ada kesulitan dalam hal potensi fisik, ada kesulitan belajar dalam potensi kecerdasan atau intelektual, ada kesulitan belajar dalam potensi minat, ada kesulitan belajar dalam potensi kreativitas, ada kesulitan belajar dalam potensi emosional, daya ingat, potensi karakter, potensi spiritual, penguasaan keterampilan teknik belajar, dan manajemen belajar. Saya coba tanya lagi ya anak-anak. Setiono, adakah kesulitan belajar kamu dari dalam diri, Bu? Apa coba? Ya, Bu, kesulitan saya dalam belajar dalam diri saya itu, kadang saya itu kalau belajar sendirian itu merasa malas, Bu. Tapi saya pinginnya itu belajar bareng-bareng, Bu, berkelompok. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang saya tidak tahu, saya bisa langsung bertanya, Ibu. Kalau misalkan belajar sendiri, saya kurang paham, Ibu. Kurang paham. Jadi solusinya kamu juga sudah tahu ya dengan belajar kelompok seperti itu ya? Iya, Bu. Iya. Terus Wayan, kira-kira ada kesulitan belajar kamu? Terus bagaimana kamu bisa menyikapinya dalam kesulitan belajar kamu, Wayan? Ya Ibu, kalau saya misalnya ada kendala kesulitan belajar, Iya. misalnya dari dalam diri itu dari minat dan bakat, mungkin saya lebih memantapkan dulu yang menjadi tujuan saya ke cita-cita biar terbangun motivasi untuk belajar, Ibu. Oh. Iya. Putus-putus ini Wayan.
misalnya saya punya masalah belajar, misalnya dari dalam diri, rendahnya minat saya untuk belajar itu, biasanya saya orientasinya ke depan. Kalau misalnya saya mau apa sih cita-cita saya, mungkin saya lebih pertegas ke cita-cita, sehingga timbul kembali motivasi saya dalam mengatasi masalah belajar itu, Ibu. Oh, oke, terima kasih ya jawaban kalian itu tadi ya. Terus nanti Ibu akan bagi kalian jadi 2 kelompok, nanti dibahas ya. Jadi tentang kesulitan belajar, tentang bagaimana tadi pentingnya, terus bagaimana cara kalian menangani kesulitan belajar, itu nanti bisa kalian bicarakan dengan kelompok kalian. Jadi bisa sharing nanti di antara 2 kelompok itu, nanti Ibu kan bagi 2 kelompok, terus ada kesulitan belajar di situ, kalian bicarakan dengan satu kelompok itu ya, terus akhirnya kalian nanti coba presentasikan nanti bagaimana, seperti itu ya. Nanti ada 2 kelompok, kelompoknya Iya, Ibu. ya, ada kelompoknya Bu Yuni sama Bu Lucia, ada Bu Alfi, terus ada yang kelompok 2-nya Pak Wayan, ada Ibu Endah, Ibu Ti, itu ya. Nanti kalian coba itu tadi kesulitan dari belajar Pak Wayan bisa dibicarakan dengan kelompoknya, terus nanti kira-kira kita padukan apa saja ya, akhirnya ada beberapa alternatif solusinya ya, pasti berbeda-beda. Tadi Pak Wayan, jadi Wayan sudah oh saya di sini Ibu untuk meningkatkannya seperti ini lah, nanti ada temannya juga yang lain yang berbeda, itu nanti kalian coba untuk menjelaskannya seperti itu ya. Nanti Ibu kasih waktu ya. Kira-kira untuk kelompok tadi Pak Wayan sudah menjelaskan seperti itu. Kira-kira Siti, bagaimana mungkin dengan kelompokmu itu tadi? Kesulitannya? Ya, Kesulitan belajarnya apa, Siti? Dari kesulitan kelompok belajarnya yang ya, kesulitan belajarnya itu ya biasanya masa pandemi ini kadang belajarnya itu males, Ibu. Jadi males. Ya. Solusinya Nggak bagaimana semangat. itu tadi? Solusinya menurut kelompokmu bagaimana, Alfi? Tadi solusinya ya tadi ya seperti mencintai, salah satunya ya harus mencintai pelajarannya. Karena apa? Entah susah, entah itu tetap suka atau enggak suka tetap harus dihadapi. Oh ya, Begitu, oke Ibu. ya. Ya sudah bagus untuk diskusi kelompokmu. Jadi caranya menumbuhkan itu tadi ya, mencintai mata pelajaran seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, dan temanmu tadi juga dari Endah ya tadi, mencintai dulu Bu saya untuk mata pelajarannya. Oke, yang kelompok 1, kelompok Setio ya sama Yuni. Ada kesulitan belajar apakah? Dan bagaimana kamu mencikapinya di kelompokmu? Ya Ibu, kelompok kita rata-rata mengalami kesulitan mengatur waktu Ibu. Jadi sekarang kita harus bisa caranya biar semangat belajar itu ya kita atur waktu, pilih waktu yang terbaik, mana yang menjadi prioritas utama, begitu Ibu. Oh ya, oke, ya. Jadi kesimpulannya ya, jadi agar semangat belajar kalian itu tumbuh ya, kalian bisa membangkitkan semangat belajar itu lebih baik lagi, itu dengan yang pertama kesimpulannya adalah mencintai dulu mata pelajaran. Karena sangat penting sekali ya, semangat belajar itu sangat penting untuk apa? Untuk berprestasi ke depannya. Kalian akan menjadikan kesuksesan itu setelah kalian bisa menumbuhkan semangat belajar kalian menjadi siswa yang lebih berprestasi. Ibu mau tampilkan video ya, ini untuk penyemangat ya, penyemangat hidup. Coba saya akan tampilkan dulu.